We gotta keep on moving forward, the central dogma lights the way. Bioteknologi molekuler adalah cabang bioteknologi yang memanfaatkan materi genetik untuk menghasilkan produk atau solusi tertentu. Materi genetik mengatur seluruh aktivitas sel. Setiap proses kehidupan dikendalikan oleh informasi yang tersimpan dalam DNA. Karena itu, memahami kode genetik menjadi dasar utama dalam bioteknologi molekuler. Tanpa pemahaman ini, manipulasi gen tidak dapat dilakukan secara tepat. DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik. DNA tersusun dari nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Urutan basa inilah yang menyimpan informasi genetik. DNA bersifat stabil sehingga informasi dapat diwariskan dari satu sel ke sel lain dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kode genetik adalah sistem pengkodean yang menghubungkan urutan basa DNA dengan urutan asam amino pada protein. Kode genetik dibaca dalam bentuk kodon. Satu kodon terdiri dari 3 basa nitrogen. Setiap kodon mewakili satu asam amino tertentu atau sinyal stop. Kode genetik bersifat universal, spesifik, dan tidak tumpang tindih. Sifat ini memastikan protein disintesis secara akurat. Gen adalah bagian spesifik dari DNA yang membawa instruksi untuk membentuk protein atau RNA. Setiap gen memiliki urutan basa yang unik. Urutan ini menentukan fungsi gen tersebut. Gen bekerja dengan cara diekspresikan. Ekspresi gen berarti informasi gen digunakan untuk membentuk produk fungsional. Produk inilah yang memengaruhi sifat dan aktivitas sel. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi gen dari DNA menjadi RNA. Proses ini terjadi di inti sel pada organisme eukariot. Enzim RNA polimerase menempel pada DNA dan membuka heliks ganda. RNA polimerase menyusun merna berdasarkan pasangan basa yang sesuai. Hasil transkripsi adalah merna yang membawa salinan informasi genetik dari DNA. Pada sel eukariot, merna hasil transkripsi belum siap digunakan. Merna harus mengalami pemrosesan. Proses ini meliputi penambahan topi pada ujung 5, penambahan ekor poli A, dan penghilangan intron. Setelah proses ini, merna menjadi stabil dan dapat keluar dari inti sel. Merna kemudian menuju ribosom. Translasi adalah proses penerjemahan informasi merna menjadi protein. Proses ini terjadi di ribosom. Ribosom membaca kodon merna secara berurutan. Terna membawa asam amino yang sesuai dengan kodon tersebut. Asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida. Urutan asam amino menentukan struktur dan fungsi protein. Protein yang baru terbentuk belum tentu langsung aktif. Protein harus mengalami pelipatan menjadi struktur 3 dimensi. Beberapa protein juga mengalami modifikasi lanjutan. Contohnya penambahan gugus tertentu. Tahap ini menentukan apakah protein dapat bekerja secara optimal di dalam sel. Pemahaman kode genetik dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi bioteknologi. Contoh nyata adalah rekayasa genetika. Gen tertentu dapat dipindahkan dari satu organisme ke organisme lain. Contoh lain adalah produksi vaksin, hormon, dan enzim industri. Semua proses ini bergantung pada kemampuan membaca dan memanipulasi kode genetik. Bioteknologi kode genetik molekuler memberikan dampak besar pada kesehatan, pertanian, dan lingkungan. Teknologi ini membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan memahami alur molekuler ini, kamu dapat melihat hubungan langsung antara informasi genetik dan manfaat praktis yang dihasilkan. Rekombinasi DNA adalah proses penggabungan materi genetik dari sumber yang berbeda. Proses ini memungkinkan gen asing masuk ke dalam sel target. Dalam bioteknologi molekuler, rekombinasi dilakukan secara terkontrol. Tujuannya untuk menghasilkan sifat atau produk tertentu. Tanpa teknik ini, pemanfaatan kode genetik tidak bisa dikembangkan secara luas.
Manipulasi DNA membutuhkan bantuan enzim khusus. Enzim restriksi berfungsi memotong DNA pada urutan tertentu. Enzim ligase berfungsi menyambungkan potongan DNA. Dengan kombinasi enzim ini, gen target dapat dipindahkan dengan presisi. Proses ini menunjukkan bahwa kode genetik dapat dipotong, disusun, dan dipindahkan tanpa mengubah maknanya. Plasmid adalah DNA kecil berbentuk sirkular yang terdapat pada bakteri. Plasmid sering digunakan sebagai vektor pembawa gen. Gen yang diinginkan dimasukkan ke dalam plasmid. Plasmid kemudian dimasukkan ke sel bakteri. Bakteri akan menyalin plasmid tersebut. Dengan cara ini, gen target dapat diperbanyak dengan cepat. Transformasi adalah proses memasukkan plasmid ke dalam sel inang. Setelah masuk, gen pada plasmid dapat diekspresikan. Ekspresi gen berarti gen menghasilkan protein sesuai kode genetiknya. Jika gen insulin dimasukkan, bakteri akan menghasilkan insulin. Proses ini menunjukkan bahwa kode genetik tetap terbaca meskipun berada pada organisme yang berbeda. Protein rekombinan adalah protein yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetik. Produksi dilakukan dalam skala besar menggunakan mikroorganisme. Contohnya insulin, hormon pertumbuhan, dan enzim industri. Proses ini lebih efisien dan aman dibandingkan metode konvensional. Semua tahap produksi bergantung pada akurasi pembacaan kode genetik. Kode genetik dapat dianalisis menggunakan teknik biologi molekuler. Salah satu contohnya adalah PCR. PCR digunakan untuk menggandakan segmen DNA tertentu. Teknik ini membantu identifikasi gen, deteksi penyakit, dan penelitian forensik. Analisis ini memperlihatkan bagaimana urutan basa dapat dipelajari secara detail. Sekian dari saya, Nailul NIM 1. Saya, Ricky, NIM 15. Saya Amel dan NIM 47. Terima kasih.